saya Mariat Vincent Nuning, kelas A semester 6 dengan NIM 18003030030. Mahasiswa dengan jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku ke-8 tentang kemerdekaan berita media, merupakan salah satu bentuk tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik. Oke, bagian yang pertama yaitu teori ekonomi politik media. Di sini saya menjelaskan apa itu teori ekonomi politik. Definisi teori ekonomi politik sebagai pendekatan kritis sosial yang menitik beratkan utamanya pada hubungannya antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dan konten ideologis media. Sebagai salah satu teori media massa, teori ekonomi politik media ini mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris struktur kepemilikan dan pengawasan media serta cara kekuatan pasar media beroperasi. Dari sudut pandang ini, lembaga media harus dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem politik. Teori ekonomi media yang mempunyai beberapa fungsi diantaranya, yaitu yang pertama, teori ekonomi politik media membantu kita memahami perubahan sosial dan transformasi historis. Yang kedua, teori ekonomi politik media membantu kita memahami totalitas sosial. Yang ketiga, teori ekonomi politik media membantu kita memahami filsafat moral, yakni nilai-nilai sosial dan konsepsi praktek-praktek sosial yang sesuai. Dan yang terakhir, teori ekonomi politik media membantu kita memahami hasil aktivitas manusia yang bebas dan kreatif yang mengubah dirinya sendiri maupun dunianya sekitar. Crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, dan investor. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif sejumlah individu melalui basis internet dalam jaringan platform atau media sosial. Crowdfunding sebagai alat jangkauan yang lebih besar. Dalam teks yang berfokus pada crowdfunding dalam industri budaya dan media, bab ini mungkin tampak agak bersinggungan, karena pentingnya crowdfunding di media berita akan dinilai melalui tinjauan literatur yang ada. Mengingat lemahnya crowdfunding, analisis yang lebih luas akan melihat perubahan pembiayaan untuk industri percetakan dan media online, dengan memperhatikan peningkatan porsi bantuan negara khususnya dalam bentuk subsidi. Kemudian bab ini akan membahas bagaimana sektor swasta mengambil peran sebagai sumber pendanaan dan penyaluran bantuan. Meskipun masih dalam tahap awal dan belum stabil, dan seringkali keberhasilan crowdfunding sering dikutip, bahkan proyek yang menerima dukungan crowdfunding paling banyak seringkali menggunakan sumber pendanaan lain juga. Hal ini membuat Gosdu mengamati bahwa dari sudut pandang ekonomi, crowdfunding memiliki variabel tetapi seringkali dianggap bagian kecil dalam pembiayaan. Akibatnya, dalam banyak kasus, pertimbangan ekonomi menjadi kepentingan sekunder untuk publisitas dan upaya penggalangan pribadi yang mendasari upaya penggalangan dana. Dengan demikian, crowdfunding bukan merupakan sumber pembiayaan utama bagi media cetak dan berita media. Crowdfunding media berita berjuang untuk melewati ambang 1 juta per tahun. Donasi pribadi baik dalam bentuk crowdfunding modern atau dalam bentuk langganan yang lebih lama, yang tidak pernah berjumlah lebih dari 5 juta. Namun total sumber daya yang terkait dengan industri media cetak dan berita online mencapai miliaran. Sumber daya ini dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu pendapatan dari aktivitas komersial dan sumber daya keuangan dalam pengertian istilah yang ketat. Penjualan informasi kepada pembaca dan ruang iklan kepada pengiklan terus menjadi sumber pendapatan terbesar, meskipun total mengalami
penurunan selama dekade terakhir. Penurunan pendapatan komersial membuat perusahaan media berita semakin bergantung pada investasi keuangan, meskipun data yang dapat diandalkan tentang investasi dan ekuitas perusahaan, dan khususnya data agregat, mungkin sulit didapat. Data tentang donasi dan dukungan publik untuk industri sudah tersedia. Lalu negara menghentikan dukungannya untuk pers online bertepatan dengan pengenalan dana swasta untuk tujuan itu. Mengingat bahwa jumlah bantuan swasta kira-kira sama dengan yang sebelumnya disediakan oleh negara, perusahaan dalam sumber pendanaan dapat dilihat sebagai masalah konsekuensi kecil. Google menyediakan dukungan penjualan melalui jaringan periklanannya sendiri, sementara pada saat yang sama menawarkan dukungan keuangan untuk proyek-proyek tertentu. Transisi digital telah membawa peluang pendanaan baru ke industri pers. Crowdfunding dengan versi digital dari langganan sebelumnya di masa lalu adalah salah satu sumber pendanaan tersebut. Pada saat yang sama, industri juga menemukan dirinya terkurung oleh otot lain yang lahir dari era internet infomadiars. Google telah melampaui perannya sebagai infomediari untuk juga berinvestasi dalam dana untuk mendukung pers online di Prancis. Dengan demikian, menggantikan negara Prancis sebagai penyedia bantuan keuangan. Sejak itu, Google telah meningkatkan upaya di bidang ini dan sekarang terlibat di tingkat Eropa. Dengan demikian, Google memastikan pengaruhnya yang dominan atas industri dan meningkatkan kemungkinan penangkapan media yang hingga kini sebagian besar beroperasi melalui tekanan keuangan tradisional. Sejak pertengahan 2010-an, media berita di Prancis tampaknya telah mengadopsi crowdfunding hampir secara sistematis. Pers mulai mempekerjakan jurnalis profesional dan menjadi industri tersendiri pada kuartal terakhir abad ke-19 dan menugaskan dirinya sendiri sebagai misi pelaporan berbasis fakta daripada menggunakan tulisan berbasis opini untuk mempengaruhi publik. Sejak itu, masalah sejauh mana sumber pendapatan dan kepemilikan modal mempengaruhi konten telah dikedepankan. Dengan melakukannya, mereka menyoroti fakta bahwa masalah ekonomi selalu menyiratkan pertimbangan etis dan bahwa solusi dapat berubah seiring waktu. Wawancara dengan jurnalis yang memimpin kampanye mengungkapkan bahwa tantangan ekonomi dan keuangan selalu menjadi perhatian. Meskipun crowdfunding mungkin merupakan jenis pembiayaan baru yang dengan tujuannya masih sama, dan seperti solusi sebelumnya ia juga memiliki batasannya. Karena crowdfunding bukanlah solusi jangka panjang dan tidak dapat memenuhi sebuah kebutuhan organisasi media, bahkan ketika kampanye yang sukses melebihi ekspektasi penggalangan dana awal. Crowdfunding tampaknya hanya digunakan oleh media khusus atau untuk usaha khusus, dengan lebih memilih organisasi media sebagai arus utama. Di pertengahan tahun 2000-an tampaknya telah memulai periode pembaruan dalam bisnis media dan model editorial di Prancis. Tren ini kemudian meningkat selama 2 tahun 2010-an dan ditandai oleh keinginan jurnalis untuk mengontrol editorial. Sejak munculnya jurnalis informatif di abad akhir ke-19 versus jurnalisme transmisi menjadi dominan. Sebelumnya, terutama terkait dengan politik, saat itu perusahaan media Prancis yang telah menjadi industri dengan dirinya sendiri telah berjuang keras untuk mengembangkan model bisnis yang menguntungkan dan stabil. Selama periode antarperang, gerakan pertama konsentrasi kapitalisme memperkuat pengaruh perusahaan industri dan permodalan pada pers dan selanjutnya menimbulkan kecurigaan.
Selain itu, keterlibatan jurnalis dalam beberapa urusan politik, keuangan yang merusak kredibilitas sebagai industri, serta pencampuran konten jurnalistik dan periklanan. 10 tahun kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, industri pers mengalami restrukturisasi besar-besaran mengikuti ordonansi pada tahun 1944 dan serangkaian undang-undang. Surat kabar kolaborator dilarang dan terjadi kondisi baru untuk otorisasi publikasi diadopsi. Komisi 1 Pers untuk sementara digantikan oleh Komisi Pembersihan yang mengecualikan jurnalis yang telah bekerja sama dengan Nazi, tetapi pada kenyataannya sangat sedikit yang mendisiplinkan mereka, dan terakhir, beberapa ketentuan diberlakukan untuk membatasi konsentrasi dan menjamin transparansi modal media, sehingga dapat menjamin sifat distribusi surat kabar yang tidak menguntungkan dan bebas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghapus kesepakatan masa perang yang teduh, memperkuatkan pluralisme, dan membatasi pengaruh pemegang saham di kantor editorial yang diterapkan secara tidak merata. Alih-alih memiliki saham dan manajemen dan ekuitas perusahaan, skema bagi hasil karyawan memperoleh daya tarik. Itu adalah pengurangan tunggal dan ruang lingkup ukuran yang tidak dimaksudkan untuk melindungi perusahaan dari kapitalisme, tetapi hanya memberikan ilusi untuk menegakkan standar etika dengan mendistribusikan kembali beberapa hasil kerja dengan sedikit nilai. Oke, sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan materi. Terima kasih.